Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Kenapa sekarang mau membuangku? Alvin yang mendengar semua orang memuji Farhan hanya bisa menutup telinga. Hari pertama kerja cukup banyak menyita waktu Farhan. Namun, sebisa mungkin dia selalu mengabarkan pada Vira apapun yang dilakukannya. Sampai akhirnya, waktu pulang pun telah tiba. Farhan langsung pulang dengan tidak sabarnya. Tanpa Farhan sadari, jika di belakangnya ada Alvin yang terus mengikutinya. Beruntung Alvin bisa masuk, karena di sana tidak ada penjagaan ketat, seperti rumah orang tuanya Farhan. Alvin memarkirkan mobilnya begitu jauh dari rumah Farhan. Namun, dia masih bisa melihat kegiatan yang dilakukan Farhan dan Vira. Apalagi, saat melihat Farhan mencium kening wanitanya, hatinya kembali ikut perih. Farhan langsung menggandeng tangan Vira untuk masuk ke dalam. Di dalam, terlihat Asma dan orang yang dipekerjakan oleh Farhan sedang berada di dapur. Ibu memang seperti itu bang, dia gak bisa jika hanya dilayani dan duduk menunggu. Ujar Vira, seolah paham apa yang dipikirkan suaminya. Tapi, abang sengaja memperkerjakan mereka untuk membantu kalian sayang. Supaya kalian bisa istirahat, sahut Farhan sambil melangkah menaiki tangga. Tapi, kami gak mungkin tidak melakukan apapun sampai seharian bang, ujar Vira. Jadi, kamu juga melakukan pekerjaan rumah? Tanya Farhan menghentikan langkahnya. Vira langsung menepuk kepalanya. Kamu melakukan apa Ham? Tanya Farhan. Hanya pekerjaan kecil bang, cuma nyapu dan membersihkan kamar kita, sahut Vira takut. Terus, orang yang aku gaji, mereka kerja apa? Tanya Farhan kembali melangkah. Mereka melakukan pekerjaan lainnya bang, lagian aku bosan jika tidak melakukan apapun. Aduh Vira, jika kamu bosan, kamu bisa pergi shopping sayang, bukankah itu hal yang menyenangkan? Tawar Farhan, gak ada yang aku butuhkan bang, semuanya ada di sini, di rumah ini. Dari baju, sepatu, tas dan lainnya. Terus aku harus beli apa lagi? Tanya Vira. Iya juga ya, tapi setidaknya kamu bisa membeli apa saja yang kamu sukai sayang. Beritahu Farhan, dan Vira hanya tersenyum simpul. Vira memang sering diajarkan untuk berhemat. Jadi saat dia memiliki uang seperti sekarang, dia bingung harus membeli apa. Apalagi, memang semua kebutuhannya terpenuhi. Keesokan harinya, Farhan mendatangkan 4 orang pekerja untuk membangun sebuah taman bunga di halaman depan. Kebetulan, halaman luas milik mereka tidak ditumbuhi oleh satu bunga pun. Hanya ada beberapa pohon untuk membuat taman tersebut terlihat teduh. Sebelumnya, Farhan juga sudah memesan beberapa jenis macam bunga untuk dibawakan ke rumah mereka. Namun, bunga tersebut akan sampai nanti sore. Nanti, kamu hanya boleh mengurus tanaman ini. Jangan lakukan hal-hal lain.
Atau, jika memang kamu bosan, ajaklah ibu untuk belanja. Beli apapun yang kalian inginkan. Perintah Farhan sebelum meninggalkan Vira untuk bekerja. Asma juga ikut keluar ketika mobil yang ditumpangi Farhan menghilang. "Nak, ibu bosan," keluh Asma. "Sama Bu, aku juga bosan." Dan kata Bang Farhan, "Jika bosan kita disuruh jalan atau belanja. Aduh Vira, Bu, bagaimana kalau kita ke salon aja?" Vira pernah lihat, jika seleb ataupun artis sering menghabiskan waktu di salon. Ajak Vira, tiba saja ide itu melintas. "Boleh, tapi kamu aja ya yang perawatan. Ibu temani kamu aja," sahut Asma. Sejujurnya dia malu, apalagi nanti jika melakukan perawatan seluruh tubuh yang otomatis harus membuka bajunya. "Aku tanya Bang Farhan dulu ya Bu, semoga dia mengizinkan," ujar Vira. Dia langsung menelpon Farhan untuk menanyakan tentang keinginannya itu. Dan justru Farhan mendukung penuh keinginan istrinya. Akan tetapi, dia menyuruh Vira bersiap karena akan datang seseorang untuk menjemputnya nanti. Hampir 1 jam, akhirnya sebuah mobil terparkir di depan rumahnya. Vira langsung mengernyit bingung kala mobil yang tidak dikenalinya berada di depan rumahnya. Ternyata semua iparnya turun dari mobil itu, kemudian disusul oleh mama mertuanya. "Kalian kok gak ngabarin? Ayo masuk," ajak Vira kaget. "Kok masuk sih? Bukannya kamu udah siap? Kita berangkat sekarang aja," ajak Erika. Ke salon. Ralat Lisa melihat wajah bingung dari Vira. Akhirnya, semua orang naik ke mobil tersebut, termasuk Asma. Asma yang semula menolak pun dipaksa oleh Miranti juga anak-anaknya. Tidak lama setelah kepergian Vira dan Asma, Alvin datang ke rumah tersebut. Dia membawakan seikat bunga lili kesukaan Vira. Dia akan membuktikan pada Vira jika ia lelaki yang pantas untuk dimaafkan. Melihat pintu rumah yang terbuka, Alvin langsung beranjak masuk. Dia bahkan tidak menyapa pada orang yang bekerja sebagai tukang kebun tersebut. "Maaf, mau cari siapa?" tanya tukang kebun curiga. "Vira, dia di dalam kan?" cetus Alvin melangkah masuk. Mereka mengira jika Vira yang dimaksud lelaki tersebut adalah salah satu pekerja di sana. Karena mereka memang tidak mengetahui nama dari istri Farhan. Vira. Panggil Alvin dengan suara yang keras. "Maaf, Anda siapa? Dan atas keperluan apa Anda datang ke sini?" tanya wanita parubaya yang bekerja sebagai ART. "Aku mau mencari Vira. Dia di mana? Tolong katakan padanya jika kekasihnya sudah menunggu," seru Alvin percaya diri. "Maaf, yang bernama Vira di sini hanya nyonya besar kami. Dan tidak mungkin yang Anda maksud adalah beliau kan?" tanya terbata, dan wanita tersebut langsung berprasangka buruk terhadap nyonyanya.
Yang aku maksud adalah Vira, nyonya kalian. Tekan Alvin. Beliau gak ada di rumah. Dan kami gak tahu beliau pergi kemana. Sahut seorang wanita paruh baya lainnya. Bohong, teriak Alvin. Keluarlah, atau kami usir, ucap seorang lagi, yang baru saja datang dari arah belakang. Hubungi Tuan, dan katakan ada lelaki lain yang datang ke rumah, saat beliau tidak ada. Lanjutnya, brengsek, awas kalian semua. Seru Alvin meninggalkan kediaman Farhan dan Vira. Walau bagaimanapun, dia tetap takut jika Farhan mengetahui keberadaan langsung. Dia masih sayang pada pekerjaannya. Karena itu, Alvin langsung pergi. Para pembantu tersebut langsung menghubungi Farhan ketika Alvin sudah pergi. Dan Farhan langsung menarik napas dalam untuk menormalisasi emosinya. Karena dia pun sedikit tenang saat tahu jika Vira tidak ada di rumah. Dan Farhan juga meminta agar tidak ada seorang pun yang menceritakan tentang hal tersebut pada Vira. Sebab dia tidak mau jika nanti Vira kembali ketakutan. Asma langsung memekik geli saat melakukan seluruh perawatan tubuhnya. Akan tetapi, dia juga merasakan kenyamanan di waktu bersamaan. Setelah hampir 3 jam, mereka semua keluar dari salon. Dan setelahnya, Miranti langsung mengajak semuanya untuk mengunjungi salah satu restoran yang baru dibuka seminggu yang lalu. Setelah kenyang, Miranti tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia memboyong anak, menantu dan juga besannya untuk pergi jalan-jalan ke pusat belanja. Di sana, mereka membeli apapun yang mereka sukai. Tak lupa, mereka juga menyuruh Asma dan Vira ikut memilih apapun yang mereka inginkan. Tapi sayang, hampir 1 jam mereka berputar-putar. Asma dan Vira tidak menemukan satu barang pun yang mereka ambil. Ayolah, Vira, ambil aja semuanya, habiskan uang suamimu. Perintah Erika geram. Dia bahkan mengambilkan beberapa barang untuk Vira dan Asma. Tentu saja tidak melihat harga, seperti yang biasanya Vira lakukan. Nak, Mama bukan menghina atau merendahkanmu, tapi kedepannya tolong imbangi penampilanmu. Gunakan pakaian yang menurutmu nyaman. Bukan apa, Mama hanya tidak ingin orang luar menghinamu. Mama tidak ingin ada orang lain berpandangan jelek terhadap Farhan, begitu juga dengan Anda, Bu. Seru Miranti, kala mereka tinggal bertiga, karena yang lainnya sibuk belanja. Baik, Ma. Lirih Vira paham. Dia tidak marah sama sekali, karena apa yang dikatakan oleh mertuanya adalah kebenarannya. Saat jam makan siang, Farhan yang datang ke kantin, melihat Alvin bersama teman-teman divisinya. Farhan langsung teringat kejadian yang disampaikan oleh pembantunya. Dia menatap Alvin dengan datar, sampai Alvin dibuat salah tingkah. Alvin langsung pergi kala melihat makanan Farhan diantar. Dia mengira dengan begitu, Farhan tidak menegur ataupun mengikutinya. Akan tetapi, pikirannya salah. Farhan malah mengikutinya sampai ke depan ruangannya. Alvin, panggil Farhan datar. Langkah Alvin langsung tercekat,
mendengar namanya dipanggil, dan suara itu pun dikenalinya. Aku peringati kamu, Alvin, jangan sesekali kami datang ke rumah dan mengganggu kenyamanan istriku. Masalah di antara kalian telah usai. Jadi, jangan pernah lagi kamu temui dia. Jangan pernah lagi kamu mengganggunya. Tekan Farhan tegas. Aku. Alvin terbata. Dan jika kamu mengulanginya, jangan salahkan aku. Jika karirmu hancur di sini, dan kamu gak akan diterima di belah bumi manapun. Ancam Farhan membuat Alvin menelan ludah kasar. Kemudian Farhan kembali meninggalkan Alvin yang mematung seorang diri. Hilang sudah kesempatan bagi Alvin untuk kembali merajut kasih dengan Vira. Hilang sudah kesempatan bagi Alvin untuk kembali menjalani kisah yang begitu istimewa. Karena sekarang, Vira sudah mendapatkan seseorang yang sempurna. Seseorang yang menjaganya dengan penuh cinta dan juga harta. Sore harinya, saat jam pulang kerja, Farhan melajukan mobilnya langsung ke rumah. Dia sudah tidak sabar melihat istrinya. Apalagi, tadi, kata Vira, dia dibelikan beberapa pasang linge asteris oleh saudara Farhan. Kata mereka, itu merupakan salah satu harmonisnya sebuah hubungan. Sayang, temani mandi. Perintah Farhan, Vira langsung bersemu. Malamnya, Vira mencoba memakai baju yang dibelikan iparnya. Jujur, dia memang belum pernah memakai baju haram tersebut. Apalagi, mengingat mereka menikah pun bukan karena cinta ataupun terencana. Farhan langsung menelan ludah dengan susah payah kala melihat Vira keluar dari walk-in close. Vira memakai baju dengan belahan sampai ke paha, dengan belahan depan yang begitu rendah. Tak lupa, Vira juga menyapu wajahnya dengan sedikit riasan natural, dan rambut panjangnya digerai begitu saja, hanya memakai sebuah jepitan di kepalanya. Farhan langsung berdiri, kala Vira mendekati dirinya, walaupun bukan malam pertama. Tetapi, malam ini memberikan kesan yang berbeda pada mereka berdua. Kuharap, mereka bertahan lebih lama, agar bisa menjadi janin yang kita tunggu. Ujar Farhan mengecup perut mulus Vira. Bagaimana kalau kita konsultasi ke dokter? Mungkin saja, salah satu di antara kita bermasalah. Vira berpendapat, apapun maumu sayang, tapi jangan dalam waktu dekat ya. Karena beberapa hari ke depan, aku sangat sibuk. Farhan mulai memejam matanya. Di tempat lain, Alvin juga baru melepaskan hormonnya pada Raya. Bedanya, Raya tertidur pulas, dan Alvin malah ke dapur menghisap rokoknya. Perkataan Farhan kembali terbayang-bayang, dan sebisa mungkin, dia akan menjauh dari Vira. Sebab, bagaimanapun dia sangat takut pada ancaman Farhan. Mungkin, inilah saatnya aku melepaskanmu, inilah saatnya aku mengikhlaskanmu Vira. Karena bagaimanapun, aku turut bersalah dalam hal ini. Andai saja saat itu, aku pastikan dulu padamu, mungkin semua ini tidak terjadi. Alvin bergumam di sela merokok. Tapi kamu tenang saja Vira, aku tidak akan membiarkan orang yang memisahkan kita hidup bahagia.
Aku gak akan membiarkan mereka senang di atas penderitaan kita. Lebih tepatnya penderitaanku. Lirih Alvin. Kemudian, Alvin kembali memasuki kamar. Dia melihat datar ke arah Raya yang tertidur pulas. Keesokan harinya, Alvin hendak berangkat ke kantor. Sebelumnya dia meminta Raya untuk menyetrika bajunya serta memasak sarapan untuknya. Raya memang menolak. Dia berdalih jika tidak enak badan akibat perutnya yang semakin membesar. Akan tetapi, Alvin tidak memperdulikan tentang hal itu. Dan andai Raya tetap tidak mau, Alvin pastikan jika bulan ini Raya tidak mendapat 1% uang pun darinya. Bang, bukannya abang masih mencintai Vira? Tanya Raya saat mereka menikmati sarapan. Alvin hanya bergumam, bagaimana kalau kita kerjasama, Vira untuk abang dan Bang Farhan untukku? Bukankah kita mempunyai keinginan yang sama? Raya mengeluarkan idenya hati-hati. Bukannya dulu, kamu yang menginginkan aku jadi suamimu? Lantas, kenapa sekarang mau membuangku? Tanya Alvin tanpa ekspresi. Tapi, bukannya abang masih sangat mencintai Vira? Dan berharap bisa hidup bersama selamanya? Tanya Vira. Memang iya, dan sampai kapanpun, dan Vira mempunyai tempat istimewa di hatiku. Tak akan tergantikan sampai kapanpun, apalagi sama wanita sepertimu. Hina Alvin tersenyum mencemooh. Oh ya, dan pastinya, aku akan menggagalkan setiap rencanamu untuk mendekati Farhan. Itu semua aku lakukan karena aku mencintai Vira. Akan aku lakukan segalanya, agar Vira bahagia, dengan atau tanpa adanya aku. Kan Alvin mengancam Raya. Ini gak benar, seharusnya kamu perjuangkan Vira. Bukan seperti ini, menyerah sebelum bertanding. Raya kembali mengompori Alvin. Aku memang sudah kalah, dan kamu yang mengalahkan aku. Dan sekarang, kamu milikku, jadi aku akan membuat kamu menyesal. Karena telah memilihku untuk menjadi suamimu. Ujar Alvin membuat Raya bergidik ngiri. Alvin berdiri, mendekati Raya. Akan ku pastikan kamu tidak mengenali lagi, artinya bahagia. Bisik Alvin. Raya langsung datang ke rumah ibunya, untuk mengadu semua ancaman Alvin. Dan Marni langsung murka kala mendengar aduan Raya. Marni langsung menyuruh Raya untuk menuntut cerai dari Alvin. Dan ibu pikir, itu akan mudah, tidak akan bu. Bahkan Alvin pernah mengancamku bahwa dia tidak akan melepaskan aku begitu saja. Seru Raya khawatir. Bagaimana ini bu? Rengek Raya. Kamu sih, kenapa dulu mau sama Alvin, pakai ancam mau bunuh diri segala? Ledek Marni. Udahlah, bu, itu merupakan hal terbodoh yang aku lakukan. Sekarang, bagaimana agar aku bisa lepas dari Bang Alvin? Tanya Raya. Bagaimana, jika kamu buat luka di seluruh tubuhmu? Nanti, kamu bisa cari simpati sama Farhan, dengan mengadu jika Alvin sering menyiksamu. Ujar Marni memberi ide. Bahkan kita gak tahu, di mana mereka tinggal bu.
Cetus Raya, coba telepon bibimu, mungkin dia mau membantumu. Seru Marni. Raya pun mencoba menghubungi Asma. Akan tetapi, sudah berapa kali Raya mencobanya, tetap tidak terhubung. Karena, kontaknya sudah diblokir oleh Vira di ponsel Asma. Begitu juga dengan nomor Marni. Baru aja kaya sedikit, udah sombong. Umpat Marni kesal. Sebulan telah berlalu. Sekarang saatnya bagi Farhan dan Vira untuk datang ke salah satu klinik yang berada di kota tempat mereka tinggali. Di sana, mereka akan memeriksa tentang kenapa juga Vira belum hamil. Padahal mereka menikah sudah lebih dari 1 tahun. Sampai di sana, mereka diharapkan untuk kembali menunggu. Karena ada beberapa orang pasien lagi sebelum tiba di nomor antrian milik mereka. Karena merasa was dan takut, akhirnya Vira izin pada Farhan untuk ke toilet. Bersamaan dengan itu, keluarlah Raya dengan Marni dari ruang pemeriksaan. Bersambung.